Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur mari sampaikan kepada Allah atas berkat rahmat beliaulah kita dapat melakukan rutinitas kita, termasuk juga kita melakukan pembelajaran hari ini walaupun kita belajar secara daring. Selawat beserta salam disampaikan buat junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Ridwan Azhar, belajar pendidikan agama Islam. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang takwa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus Ananda capai, yang pertama, Ananda harus mengetahui apa itu pengertian dari puasa. Yang kedua, apa syarat dan ketentuan ibadah puasa. Dan yang ketiga, ada rukun puasa yang harus kita lakukan dan menjauhi dari segala larangan yang dapat merusak ibadah puasa dan yang membatalkan ibadah puasa kita. Pembahasan kita hari ini tentang ibadah puasa membentuk perilaku yang takwa. Pengertian puasa menurut bahasa, puasa menurut lughat atau bahasa artinya menahan. Menurut istilah, menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat puasa. Ada syarat wajib. Yang pertama, syarat wajib berakal sehat. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mampu berpuasa. Syarat sah puasa yang pertama, Islam. Memang orang yang diperintahkan untuk berpuasa yaitu hanya orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, orang yang sudah terbebani oleh hukum. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, masuknya waktu berpuasa. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Yang kedua, menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, datang haid dan nifas. Yang kelima, hilang ingatan atau gila. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Ini bagi kaum laki-laki yang mengeluarkan mani pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka ini dapat membatalkan puasanya. Berikutnya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama, menfitnah atau mencela. Yang kedua, menipu, mencuri dan berdusta. Yang ketiga, menggunjing dan marah. Yang keempat,
mendengarkan cerita bohong dan keji. Yang kelima, memandang wanita dengan syahwat. Berikutnya, macam-macam puasa. Ada yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakan puasa. Apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilaksanakan di luar puasa wajib, disebut juga dengan puasa nawafil. Yang berikutnya, macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Ini sudah jelas. Yang kedua, puasa nazar. Apa yang disebut dengan puasa nazar? Apabila seseorang menginginkan sesuatu dan keinginannya tercapai, dan seseorang itu berniat berpuasa, apabila keinginannya tercapai maka wajib dibayarnya, yang disebut dengan nazar. Yang ketiga, puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa denda bagi orang muslim yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Yang keempat, puasa qadha. Puasa qadha ini adalah mengganti puasa wajib yang tertinggal karena sebab tertentu. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Dan berikutnya, ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Siapa saja? Yang pertama, orang sakit yang tidak kuat berpuasa. Ini orang yang sakit yang harus minum obat. Kalau tidak, sakitnya semakin bertambah, maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa dan menggantikannya pada hari lain. Berikutnya, puasa musafir. Musafir ini adalah orang yang berada dalam perjalanan. Yang ketiga, wanita yang hamil atau menyusui, takut bayinya kekurangan gizi dan kekurangan makanan. Yang keempat, orang yang lanjut usia yang tidak kuat berpuasa, maka orang yang sudah tua renta diperbolehkan tidak berpuasa, maka dia akan membayar fidyah. Yang berikutnya, fungsi puasa dalam kehidupan. Yang pertama, wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, latihan pengabdian diri kepada Allah. Yang ketiga, latihan disiplin. Yang terakhir atau yang keempat, memelihara kesehatan tubuh. Dan berikutnya, amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, menyegerakan berbuka, puasa jika waktunya telah tiba. Yang kedua, berbukalah dengan makanan atau minuman yang manis-manis terlebih dahulu. Yang ketiga, membaca doa ketika berpuasa. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka berbuka puasa bersama. Maka ini kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala untuk dirinya. Yang keenam, perbanyak membaca ayat Al-Quran. Allah akan melipat gandakan amalan pahala kita membaca Al-Quran ketika berada dalam bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, yang ketujuh, melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya. Yang kedelapan, beriktikaf di masjid untuk beribadah atau berdiam diri di masjid
sambil menyebut nama Allah atau sambil berzikir kepada Allah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang takwa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat Anda pahami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan japri saja Bapak. Kalau masih ada materi yang Anda belum paham, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.